Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Rini STH. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPG yang dibawahi oleh Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dan pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Coba senyumnya dulu. Ya, semuanya pakai masker? Nah, kecuali Doni, maskernya mana? Tidak ada masker? Tidak ada masker kah? Atau memang tidak bawa? Besok dibawa ya maskernya dipakai. Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, kita mau mengangkat satu pujian dulu. Minta Nova pimpin pujian untuk kita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan minta pujian yang mengatakan segala puji syukur. Teman-teman, saya salam. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lihat ke bawahnya, sudah bersih enggak ruang kelasnya? Belum. Jadi sebelum pelajaran, sebelum masuk itu kelasnya harus dibersihkan terlebih dahulu, karena menjaga kebersihan kelas itu sangat penting. Kalau kelas kita bersih, udaranya segar, kita belajarnya juga nyaman, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa dan pertobatan. Kalian sudah tahu apa itu dosa dan apa itu pertobatan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang materi Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian buka tabletnya, kalian lihat di situ ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasar, kemudian indikatornya IPK. Ya, dilihat, dibaca, dicek kalian masing-masing, kemudian tujuan dari pembelajaran pada materi Allah memelihara ciptaannya. Kalian boleh lihat di situ semuanya, perhatian dan diceknya. Ya. Ya, kemudian KKM untuk materi alam memelihara ciptaannya itu 75. Jadi KKM kita pada materi ini KKM-nya 75. Silakan buka buku paketnya halaman 42. Kita perhatikan saat ini
Skadau, di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau. Semuanya sedang mengalami banjir hebat. Rumah-rumah tenggelam, akses untuk menuju ke sekolah terputus, ekonomi juga mengalami kemunduran, harga barang melonjak naik karena situasi dan keadaan. Oleh sebab itu, sebagai remaja Kristen, marilah kita menjaga lingkungan alam sekitar kita, merawat alam ciptaan Allah. Kalian amati gambar di situ. Nah, silakan amati gambar. Di situ ada gambar. Amati gambar yang ada di tabnya dulu ya. Di halaman 35 juga ada gambar. Nah, itu berkenaan dengan alam lingkungan sekitar kita. Ada pada gambar A, kalian memperhatikan itu hutan kita masih asri, masih bagus, ya, masih segar dipandang. Nah, pada gambar B kalian lihat di situ ada foto ketika terjadinya tsunami. Nah, di tab kalian juga ada banyak bencana, ada bencana banjir, kemudian tanah longsor. Nah, itu semua bukti bahwa manusia lalai dalam memelihara alam ciptaan Allah. Sambil mengamati gambar yang ada di tablet dan gambar yang ada di buku paket kalian, kemudian kalian teliti kedua jenis gambar tersebut. Kemudian kalian ceritakan kembali, kalian tulis, ceritakan kembali gambar yang ada di buku paket dan yang ada di tablet yang sudah Ibu share. Ya. Ibu ambil 3 orang nanti untuk membacakan hasil mengamatinya untuk maju ke depan. Ibu minta Fitri untuk membacakan hasil pengamatannya dari gambar yang ada di buku paket maupun yang ada di tablet. Silakan Fitri. Pemandangan alam menyenangkan. Tentang alam yang belum tercemar, masih indah dan bersih di sekitar tempat dan udaranya sejuk. Gambar yang B tentang bencana alam yang menyatakan lingkungan kita sudah tercemar dan banyak bencana yang terjadi seperti gunung meletus, banjir, dan bencana alam lainnya. Oke, terima kasih Fitri. Kasih tepuk tangan dulu untuk Fitri. Pengamatan tadi dijelaskan bahwa penyebab kerusakan alam itu ada banyak hal. Membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, kemudian apa lagi tadi? Ya, jadi ada banyak penyebabnya. Yang pasti itu karena kelalaian kita sebagai manusia dalam menjalani amanah atau perintah Allah untuk menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Selanjutnya kita mau belajar kelompok, diskusi kelompok. Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Kelompok pertama, ini kelompok 1, 2 baris, 1, 2. Ini kelompok. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, posisi duduknya diatur sesuai dengan duduknya orang setiap kelompok. Setiap kelompok itu menunjukkan 1 orang untuk menjadi ketua kelompoknya. Nanti hasil kerja kelompoknya akan dipresentasikan di depan, ya. Nanti akan dibacakan di depan. Jadi tugas diskusinya silakan kalian lihat di tablet kalian masing-masing. Di situ sudah di-share. Yang didiskusikan itu mengapa terjadi kerusakan alam, kemudian apa penyebabnya, kemudian bandingkan dengan di daerah tempat tinggal kita. Sudah ada di tabletnya ya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dan mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di tabletnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Terjadinya kerusakan alam karena melalaikan
banjir. Daerah saya juga banjir yang mengenai perumahan. Fatwa kami adalah karena akibat kelalaian manusia yang sering menebang hutan secara liar dan membuang sampah sembarangan, akibatnya terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, dan gunung meletus. Jika dibandingkan dengan daerah yang saya tempati, juga sering terjadinya banjir dan tanah longsor. Hasil dari diskusi kelompok kami, terjadi kerusakan alam dan apa akibatnya? Yang pertama, karena kelalaian manusia yang sering membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar. Akibatnya yang pertama banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan jika dibandingkan yang terjadi di sekitar lingkungan kita ini, yang sering terjadi adalah banjir yang sering itu diakibatkan oleh membuang sampah yang mengakibatkan kesulitan menjalani aktivitas dan lingkungan menjadi tercemar, ekonomi terhenti. Terima kasih. Kemudian presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berkenaan dengan apa yang menyebabkan banjir, bukan banjir saja ya, tetapi yang menyebabkan kerusakan alam. Dibandingkan dengan daerah tempat tinggal kita, kalau kita perhatikan daerah tempat tinggal kita sekarang juga sedang terjadi bencana banjir. Nah, mau refleksi, kemudian kalian siapkan kertas. Tetap posisi duduknya tetap sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tapi ini kerja mandiri ya. Refleksinya kalian tuliskan refleksi singkat, kira-kira 3/4 halaman atau setengah halaman pun tidak apa-apa, mengenai alam memelihara alam dan lingkungan hidup. Alam memelihara dan lingkungan hidup. Nanti akan dikumpulkan, nanti akan Ibu nilai. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Oke, sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan. Letakkan di meja Ibu, sebentar akan Ibu nilai. Baik, dari pelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang kerusakan alam, penyebab-penyebabnya, kemudian bagaimana cara kita merawat alam ciptaan alam, kemudian kita juga sudah berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja kelompok kita selanjutnya pada tahap kesimpulan kita adalah Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak dijatuhkan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi, rusak ya. Manusia berdosa selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, kemudian pemeliharaan Allah menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama lagi, karena diakibatkan penjatuhan manusia ke dalam dosa. Dari materi yang sudah kita pelajari, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham semuanya? Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan Doni pimpin kita dalam doa.